dari masyarakat yang sangat populer. Dan satu lagi nih terkait dengan pemerintah, ikan patin itu masuk dalam unggulan Kementerian Kelautan Perikanan. Unggulan, komoditas unggulan. Jadi backup dari pemerintah pastinya lah akan terus. Untuk yang hasil percobaan sekarang, bagaimana kaitannya dengan kualitas daging, terutama warna? Karena warna daging ini bagi pelaku lagi itu pelaksananya, Pak. Gitu kan? Ada yang mau ngejar ke sana, kecuali kalau ada pengaturan regional, tapi agak sulit. Kalau di satu daerah udah berhasil, daerah lain akan ikut-ikutan. Begitu. Jadi mohon pembatasan waktu sekalipun untuk satu jenis yang sama seperti patin. Tapi kalau jenis ikan yang lainnya mungkin bisa saja tahun ini. Baru mengenai patin perkasa, karena harapan kami, Bapak, kami sebagai Balai Diklat Perikanan, terkadang kami juga ketinggalan untuk informasi hasil-hasil penelitian yang Bapak-Bapak lakukan seperti itu. Sehingga pada saat kami, baik kami pelatih maupun penyuluh datang ke lapangan, kami kalau ditanya tentang komoditas baru, sepertinya kami ketinggalan. Patin ini merupakan suatu prioritas nasional yang sudah ada di Bappenas. Jadi salah satu jenis yang menjadi prioritas nasional, dan KKP sendiri saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan produksi di bidang baik di bidang budidaya khususnya dan di perikanan tangkap. Nah, artinya tentu dukungan teknologi yang dihasilkan oleh BRP ini sangat membantu untuk bagaimana pengembangan di lapangan. Jadi mungkin saja saat ini kita nanti akan ke arah ekspor, di mana tentu kita harus bersaing. Kita ingat bahwa Vietnam merupakan produsen terbesar untuk patin ini ya, dengan daging putihnya yang disebut dory. Saya kira ini juga menjadi challenge, karena umumnya produk yang kita hasilkan, walaupun tadi sudah dibilang oleh Pak Evi, Pak Sepangat, tentang produk kita yang sudah menjadi premium. Nah, tapi ada beberapa terobosan teknologi barangkali selain dari pakan. Ada Pak Azam ini sudah melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh pergantian air terhadap kualitas dagingnya, dan juga warna daging itu juga berpengaruh seperti itu. Jadi saya kira suntikan-suntikan teknologi ini yang akhirnya ketergantungan pada hasil-hasil teknologi yang dihasilkan oleh BRP ini luar biasa. Dan BRP ini kalau tidak salah dulu, maaf, ketika kami dipusriskan, sudah kita challenge dan sudah kita minta agar menjadi suatu bank genetik. Jadi artinya satu lembaga yang akan nantinya menghasilkan bagaimana jenis-jenis ikan ataupun rekayasa teknologi untuk menghasilkan yaitu strain yang sekarang perkasa. Karena memang selama ini market patin ini ada di hotel, restoran, dan kafe. Modern market ada, tapi porsinya tidak begitu besar. Jadi ketika hotel, restoran, dan kafe ini sempat off selama 3 bulan, ya otomatis demandnya turun jauh sekali. Tapi seiring dengan new normal, social distancing behavior baru, kafe-kafe juga mulai buka, hotel juga mudah-mudahan juga mulai. Ketika di Kalimantan Selatan naik 21.000, di Kalimantan Timur harganya bisa 27.000. Itu yang jadi ini memang masalah harga ini per daerah bisa lain-lain, dan lihat di mana seperti Kalimantan ini hampir semua kan pemakan patin lah istilahnya, atau secara tradisional beliau ini kenal dengan patin. Beda dengan Tulungagung, Pak. Kalau nggak ada industri ini agak kerepotan memang, karena berawal bukan dari daerah. Para pelaku pendeden ini kan sepanjang tahun, tapi kenyataannya kan kalau untuk induk yang matang telur kan nggak bisa sepanjang tahun gitu ya. Paling seperti contoh bulan ini lagi kosong gitu, mana-mana lagi susah. Awal-awal musim hujan baru rame gitu ya. Jadi tidak sepanjang tahun gitu. Apakah ada trik tertentu gitu ya, satu teknologi penanganan induk sehingga bisa induk tersebut bisa memproduksi telur sepanjang tahun? Tahun 2019 kami menghitung kebutuhan induk nasional sebenarnya berapa ribu sebenarnya, gitu kan? Kami hitung mendekati 6.000 betina itu, induk betina 6.000, iya kan? Karena
ikan patin itu dengan kebutuhannya tadi 604.000 ton, ya kan? Per tahun itu membutuhkan sekitar 6.000, ya. Nah, betina 6.000 betina. Namun demikian di musim-musim kemarau perlu adanya sentuhan-sentuhan teknologi yang bisa memacu kematangan guna tadi. Itu pertama. Yang kedua, jumlah induk perlu ditingkatkan kembali. Kalau ditingkatkan hanya di balai kami saja, ini pastinya tidak akan mampu kami. Keterbatasan berbagai macam. Perlu ada sinergi ini, terutama dengan dinas-dinas, dengan para UPR-UPR yang besar, ya. Perlu ada kerjasama bagaimana kita membuat produksi benih di musim kemarau itu tercukupi dari kebutuhannya. Lah ini, kita perlu ngobrol bareng barangkali. Ya bincang-bincang ini saya pikir ini penting sekali. Tindak lanjutnya bagaimana itu? Kesulitan tadi kita bisa atasi. Pendekatannya jumlah induk ditingkatkan, teknologi terkait dengan pakan dan tadi perlakuan hormon juga bisa kita lakukan. Pak Didi, Pak Imsa, Pak Supangat, dan para teman-teman yang pengusaha, kita harap bisa kita buat lagi acara yang lebih interaktif sehingga 6 komoditas unggul kita tidak hanya patin bisa sampai kepada teman-teman stakeholder, terutama tadi ada ABGS itu, yaitu akademisi, kemudian pemerintah kita, KKP, kemudian ada masyarakat, yaitu budidaya, kemudian ada bisnismen. Nah, kita bagaimana ini bisa kita betul-betul bisa pada hari ini, insya Allah kita semua diberi kesehatan, kekuatan dan kesuksesan dalam semua kegiatan. Mari kita bergembira dalam menghadapi COVID-19 ini. Tadi dikatakan turun, kita harap bisa naik. Demikian Mas Hari, salam induk unggul Indonesia. Ada nasi di dalam bakul, warnanya putih bercahaya. Hari guna kami betul agar awak betul makin berjaya.